Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Maba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang luar biasa sampai saat ini yang kita rasakan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kajian yang kemarin kita membahas kaitan dengan keseimbangan dalam kehidupan kita, kaitan juga keseimbangan dalam ibadah kita. Jangan sekalian, ada beberapa sahabat yang melakukan ibadah yang luar biasa, tapi akhirnya mendapatkan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini apa sih yang dikasih? Apa saja arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat itu? Jamaah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, peristiwa kaitan dengan sahabat Al-Bahili. Ini al-hadis rawahu Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. An Mujibah Al-Bahiliyah an abiha au an ammiha. Qala annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma intalaqa. Thumma atahu ba'da sanatin faqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Sekalian, seorang sahabat dari Al-Bahili datang pada Rasulullah SAW, kemudian dia pulang. Setelah itu, setahun selanjutnya beliau datang, tapi kondisi fisiknya berubah. Ya, kondisi badannya atau mungkin fisik tadi itu berubah. Kemudian faqala, ya Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Faqala man anta? Kamu siapa? Faqala ana al-Bahili allati ji'tuka. Saya adalah Al-Bahili yang dulu datang kepada engkau ya Rasulullah. Amal awal, pada tahun yang kemarin. Faqala Nabi, ma ghayraka faqad kunta hasanal hay'a. Apa yang bisa mengubah kamu? Dulu kamu kan orangnya luar biasa. Hasanah al-hay'ah, fisik kamu bagus. Qala, dia mengatakan, ma'akaltu ta'aman illa billain mundu farqtuka ya Rasulullah. Saya tidak makan kecuali pada waktu malam saja. Artinya apa? Puasa, saya puasa terus ya Rasulullah. Sejak saya berpisah dengan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahannya. Yang pertama, qala sum, puasa, syahrus sabri, wa yawman min kulli syahrin. Kamu enggak usah puasa, artinya 1 tahun kayak begitu. Setiap hari puasa ya, tapi puasa cukup dengan Ramadan. Syahrus sabri, bulan kesabaran adalah bulan Ramadan. Wa yawman min kulli syahrin, dan 1 hari setiap bulan tambahannya. Sunnahnya itu. Dia mengatakan, zidni ya Rasulullah, fa ini bi kuwatan, tambahkan ya Rasulullah, saya masih kuat. Faqala yaumaini min kulli syahrin, 2 hari. Faqala zidni ya Rasulullah. Faqala sum 3 ayyam, puasa 3 hari setiap bulan. Masih juga mengatakan, ya Rasulullah zidni ya Rasulullah, saya masih kuat. Kemudian Rasulullah memberikan arahan, kalau begitu boleh kamu puasa, sum minal hurum watruk, puasalah kamu dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 bulan. Ada Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram dan juga bulan Rajab, itu al-hurum itu. Watruk, dan tinggalkan, enggak semuanya. 3 kali diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan Rasulullah kepada sahabatnya yang ketika melakukan ibadah yang berlebihan tapi berdampak pada fisiknya. Kaitan dengan puasa. Puasa tambahannya 3 hari setiap bulan. Dan dalam hadis yang lainnya kaitan dengan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As dikatakan cukup dengan 3 hari setiap bulan. Ya. Min kulli syahrin 3 ayyam fa inna laka biha fa inna laka bihasanatin asra amthaliha. Kenapa? Kalau kamu selalu melakukan puasa 3 hari itu, kamu juga akan mendapatkan setiap kebaikan ada 10. Artinya setiap bulan 3 hari, kemudian kali 10 sama juga kita puasa 1 bulan. Fadzalika siyamud dahr. Masih ada tambahan lagi. Dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari, tambahannya adalah puasa Daud. Diarahkan puasa Daud. Dijawab selanjutnya mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Rasulullah memberikan arahan pada sahabat-sahabatnya yang ibadah puasa yang luar biasa, tambah 3 hari setiap bulan. Nanti kita kaji apakah ini kaitan dengan ayyamul bid, hari-hari putih itu setiap bulan, atau ada tambahan yang lainnya itu. Ya, kayak kemarin kaitan dengan Ramadan, kemudian kita ketemu Syawal, ada 6 Syawal, ya, Syawal dalam bulan itu. Jadi insya Allah kita akan mengkaji itu. Tapi arahannya itu. Kemudian yang kedua, puasa selain 3 hari itu diarahkan untuk puasa setiap bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dibolehkan kita puasa setiap bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah. Di awalnya bisa, kemudian juga Dzulhijjah, kemudian juga Muharram, dan juga selain mungkin Muharram itu tanggal 10 ya. Kemudian juga selain yang ada di Dzulhijjah itu tanggal 9 ya, Arafah. Ini arahan Rasulullah SAW. Yang lainnya arahan kepada sahabat Abdullah, boleh selain 3 hari setiap bulan tambah dengan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak puasa, itu sama. Ya, jangan sekalian. Bahkan dikatakan Rasulullah ketika sahabat Abdullah tanya, apa itu puasanya Nabiullah Daud alaihissalam? Rasul mengatakan itu nisfu dahri, puasa setengah tahun. Kenapa? Sehari puasa, saling enggak puasa. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Artinya kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan ini kaitan dengan puasa. Bahkan dengan kaitan dengan ibadah yang lainnya, kaitan dengan tilawah kita. Khususnya pada sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As, awalnya setiap malam jemaah sekalian, aqra'ul Quran fi kulli lailatin, setiap malam khatam Al-Quran. Luar biasa. Maka ada arahan, cukup kamu setiap bulan khatam, setiap hari 1 juz. Masih mengatakan, ya Rasulullah saya masih kuat, setiap 20 hari kamu khatam. Ya Rasulullah saya masih kuat ya Rasulullah, setiap 10 hari kamu sudah bisa khatam. Ya Rasulullah saya masih kuat, setiap 7 hari. Dan dalam hadis yang lainnya, jangan sampai kurang dari 3 hari 3 malam kamu menghatamkan Al-Quran. Dalam hadis dikatakan Rasulullah, la yafqahu, orang yang tidak paham, orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi ya ada beberapa ulama kita melakukan kurang dari itu semuanya gitu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arahan-arahan yang luar biasa. Kita bisa melihat kondisi fisik kita, ya, kondisi kita. Yang sunnah-sunnah ini ya. Itu penting ya. Jangan sampai juga kita ini sebagai seorang muslimah nggak pernah melakukan yang sunnah-sunnah, ya. Nggak pernah qiyamul lail, meskipun sebentar, meskipun 1 rakaat witirnya kan gitu. Ya. Dan ini juga jangan sampai kita lakukan hal itu sepanjang kita hidup, nggak melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Sunnah itu kan juga sebagai tambalan
kekurangan-kekurangan dalam kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Semoga ini ada manfaatnya. Kita bisa melakukan itu setiap puasa tiga hari setiap bulan. Ini juga tambahan dalam sunnah kita. Tapi nanti kita akan melanjutkan kaitan dengan apa saja sih, kapan sih kita 3 hari itu kapan. Semoga ada manfaatnya. Demikian, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.